Shalom sahabat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bertemu kembali kita di dalam kasih-Nya. Bisnis mualaf cukup menggiurkan sehingga menarik banyak orang untuk menjadi mualaf walaupun itu hanya pura-pura dan bohong-bohongan. Bahkan tidak sedikit mualaf yang sebenarnya adalah Islam dari lahir tetapi ngaku-ngaku mualaf hanya demi untuk tebar pesona sehingga mendapatkan beberapa jumlah materi. Dan hal ini tidak mengejutkan bagi kita sahabat, bahkan banyak saudara muslim juga yang membongkar hal ini. Banyak mereka yang secara jujur mengaku telah terpesona dengan mualaf yang sebenarnya adalah muslim dari lahir. Ya sahabat, kita tidak pungkiri juga ya, dengan adanya zakat atau iming-iming materi ketika orang mualaf cukup menggiurkan bagi orang yang tidak kuat imannya. Bahkan bukan cerita baru sahabat. Beberapa muslim yang dari lahir mereka kesusahan ekonomi merasa iri melihat mualaf yang begitu disanjung, dicukupi kebutuhannya dan mendapat ini dan itu. Sedangkan mereka yang muslim dari lahir tidak diperhatikan gitu ya. Jadi kadang-kadang mereka ingin juga jadi mualaf untuk mendapatkan sejumlah materi. Dan hal ini juga terbongkar oleh seorang mualaf wanita yang akhirnya mengaku telah menipu banyak umat muslim. Kebohongan sang mualaf ini dibongkar sendiri oleh mualaf center karena mereka telah ditipu oleh si mualaf tersebut. Ini videonya. Saya tidak akan mengulangi tindakan penipuan lagi kepada siapapun dengan modus mualaf ataupun modus-modus. Saya tidak akan mengulangi tindakan penipuan lagi kepada siapapun dengan modus mualaf ataupun modus-modus yang lain. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Melia Wahyuni. Saya lahir di Jakarta 5 Juni 86. Alamat saya di Duri Selatan 1 nomor 4, Jakarta Barat, Tambora. Alamat di Jogja, ada di Gamping Lor, RT 2 RW 10. Agama saya Islam, pekerjaan saya ibu rumah tangga. Dengan ini saya menyatakan saya melakukan tindakan penipuan. Ya sahabat yang terkasih, mualaf ini dibongkar oleh saudara seimannya sendiri karena telah banyak menipu umat muslim. Dan akhirnya dia disuruh minta maaf dan dikecam karena telah membuat penipuan di mualaf center. Cukup miris sekali sebenarnya kejadian-kejadian seperti ini sering terulang di saudara kita umat muslim. Kadang-kadang saya sedih juga ya melihat saudara muslim terlalu cepat terpesona, terlalu cepat percaya dengan kesaksian-kesaksian mualaf. Bahkan tidak sedikit mereka mengalami kerugian materi oleh karena tipu-tipu daripada mualaf yang dilakukan dengan cara bersahadat dan pura-pura masuk Islam. Banyak pelakunya itu sebenarnya adalah Islam dari lahir. Bahkan ada juga yang Kristen KTP sahabat. Susah cari kerja, susah cari makan. Jadi mualaf, dapat zakat, dapat materi katanya. Lalu dia jadi mualaf. Setelah dapat uang ini dan itu, akhirnya dia pulang kampung makan babi dia sahabat. Jadi kalau kita tanya kepada mereka, kenapa kamu mualaf? Cari duit daripada nggak dapat kerja, daripada nganggur katanya gitu. Kadang kasihan juga ya mereka umat muslim sering ditipu oleh para mualaf-mualaf karena terlalu cepat. Bahkan kadang-kadang bukan hal baru, beberapa muslimah tertipu dinikahi oleh mualaf. Muslimah terpesona dengan mualaf. Dia berkata, "Dek, abang mualaf, abang dapat hidayah, mau dong sama abang." Si muslimah pun terpesona dan mau dinikahi. Ternyata dia sudah memiliki beberapa istri. Dan akhirnya si mualaf ini bisa melebarkan sayapnya sebagai seorang penipu ketika dia menunjukkan video-video bahwa dia bersahadat. Cukup luar biasa sekali. Makanya saran saya kepada saudara muslim ya, mualaf itu jangan diiming-imingi dengan materi. Tirulah para kami murtadin-murtadin. Ketika kami ingin masuk Kristen,
langsung disuruh pikul salib. Siap pikul salib. Dulu saya berpikir, wah saya bukan Yesus, saya nggak pantas pikul salib. Salib itu kan berat gitu ya. Tetapi maksudnya kita disuruh hidup menderita, hidup apa adanya. Lalu kami dikasih ayat-ayat penderitaan terus sahabat. Bagaimana mengikut Yesus, bagaimana beratnya mengikut Yesus. Kalau nggak kuat iman kadang-kadang kita berpikir, wah berat sekali ikut Yesus ini ya. Bahkan kita disuruh berpuasa, puasa yang tidak pernah kita alami begitu lama ya. Kadang sampai 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum. Itu terjadi kepada kita para murtadin. Diproses, disuruh masuk asrama, disekolahkan Alkitab. Jadi bukan hal baru. Banyak murtadin itu kadang-kadang mereka mengalami namanya pertemuan dengan Tuhan, lalu mereka mencari gereja, ingin tahu dengan Yesus. Beberapa gereja sering menolak mereka, bahkan menyuruh mereka untuk kembali ke Islam. Ada juga hamba-hamba Tuhan dan pendeta yang takut ya menerima murtadin. Tetapi tidak menurunkan semangat seorang murtadin untuk mencari sebuah kebenaran. Dia terus mencari dan mencari, akhirnya menemukan kebenaran tersebut dan menetap di sebuah gereja. Demikian yang bisa saya sampaikan sahabat. Tuhan Yesus berkati. Shalom.